Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih tetap setia tentunya ya di Gebyar SGTV, yaitu grand finalis Lomba Dakwah ya tahun 2021 ini. Pastinya pemirsa semua, dewan juri yang sudah setia di sini ya, untuk tetap stay tune ya, untuk terus mensupport para finalis kita ya pastinya. Dan sekarang ini yaitu finalis yang keempat tentunya. Siapakah dia? Ya, tetapi kita yel-yel dulu yang tadi ya, belum sepertinya ya. Kumpulkan sedekah sebanyak-banyaknya, begitu ya. Itu sebanyak-banyaknya berarti Pak Ustadz ya, tepuk tangannya semuanya. Baik, kita akan panggilkan yaitu Lili Eli Wahyudin, Sastra Indonesia S1 Universitas Pamulang. Assalamualaikum Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panggilannya Lili atau Eli atau Wahyu? Lili juga nggak apa-apa. Oh iya, Lili ya. Berarti panggilannya Lili. Semoga sudah siap ya pastinya. Deg-degan atau tidak nih? Deg-degan. Deg-degan ya. Tetap masih ada deg-degan ya. Padahal sudah ke titik sekarang nih. Iya betul. Iya, apalagi lihat dewan juri kita ya, yang sungguh luar biasa ya. Dan tentunya support dari teman-temannya Lili juga ya, untuk mendukung Lili di sini ya, berada di titik grand final ya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Dan pastinya sahabat SGTV semua yang tetap setia dengan kita, dengan kami semua, kita saksikan penampilan dari Lili Eli Wahyudin dari Sastra Indonesia S1 Universitas Pamulang. Tepuk tangan untuk Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Al-ayah bimakna wallahu a'lam bimuradi. Sahabat SGTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kalimat yang lebih pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini selain daripada puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah dengan rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala sampailah kita kepada saat ini yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yang mulia, Nabi akhiru zaman, sang pembasmi kebatilan, pembela kebenaran, manusia sejati anti korupsi, manusia termulia anti durhaka, yang mempunyai akhlak yang sangat mempesona, yang pesonanya bagaikan permata, dan bagi siapa saja yang melihatnya pasti dia akan jatuh cinta. Kepada siapa lagi kalau bukan Habiban al-Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para dewan juri yang arif dan bijaksana, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa di dalam kehidupan ini tujuan daripada penciptaan manusia, tujuan dari penciptaan jin dan manusia tiada lain dan tiada bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya.
Di dalam sebuah syair salawat dijelaskan juga, ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana orang ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan dan minum, tidur di rumah, semua jadi ibadah bila ikhlas karena Allah. Semua yang kita lakukan di dalam kehidupan ini akan bernilai ibadah jika kita melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Beliau bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu as-salatu ala waqtiha. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al jihadu fi sabilillah, yaitu berjuang membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah menegaskan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu salat, as-salatu ala waqtiha. Ibadah salat ini merupakan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita wajib melaksanakannya. Mengapa harus kita melaksanakan ibadah salat ini? Karena ibadah salat ini merupakan amal ibadah yang menentukan bagaimana diterima atau tidaknya amal ibadah kita yang lain. Di yaumil kiamah nanti, amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salatnya. Para ulama mengatakan apabila salatnya baik, maka akan baik pula ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi sebaliknya, jika amal ibadah salatnya buruk, maka yang lainnya pun akan buruk dan tertolak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyatnya siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita meninggalkan salat ini. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada neraka, melihat pemandangan di neraka tingkat kedua, neraka Lazo namanya, Rasulullah melihat begitu banyaknya orang yang disiksa di dalam neraka ini. Lalu kemudian Rasulullah merasa heran, mengapa mereka disiksa di dalam api neraka ini? Jawabannya ternyata karena mereka meninggalkan salatnya sepanjang hidupnya ketika di dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangankan kita meninggalkan, melalaikannya saja di dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat, kata Allah. Siapa mereka yang celaka dalam salatnya? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam salatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu amal ibadah yang kedua yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Renungkanlah saudaraku yang dimuliakan Allah, sebuah hadis Nabi yang menyatakan, ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Jadi ridhonya Allah bergantung kepada keriduan orang tua kita, dan murkanya Allah bergantung kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tahukah kita mengapa Uwais Al-Qarni yang pekerjaannya hanyalah sebagai pengembala kambing, namun dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah karena Uwais Al-Qarni sepanjang hidupnya diperuntukkan untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam sejarah dijelaskan, diceritakan Alqamah,
orang yang taat beribadah, bahkan dia di dalam setiap salat 5 waktunya selalu bermakmum kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika akhir hayatnya Alqamah mendapatkan siksaan yang begitu dahsyatnya, dalam sakaratul mautnya mendapatkan kesakitan yang luar biasa. Mengapa terjadi peristiwa seperti ini, saudaraku yang dimuliakan Allah? Jawabannya adalah karena Alqamah pernah menyakiti hati ibunya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah sampai ke neraka tingkat ke-7, neraka Hawiyah namanya, di situ banyak orang-orang yang disiksa, dibakar sampai melepuh. Mengapa demikian? Karena mereka ternyata durhaka kepada kedua orang tuanya. Di neraka tingkat ke-7, namanya neraka Hawiyah, tubuh dibakar sampai melepuh karena durhaka pada ibu dan ayah, durhaka pada ibu dan ayah. Maka jangan sampai kita menjadi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Lalu yang terakhir, saudaraku yang dimuliakan Allah, para dewan juri yang dirahmati Allah, yang terakhir amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah, yaitu al-jihadu fi sabilillah, berjuang untuk membela agamanya Allah. Perlu kita ketahui, mungkin dalam pikiran kita selama ini bahwa jihad itu selalu identik dengan peperangan, tapi tidak. Rasulullah menegaskan kepada kita. Pada saat itu Rasulullah kedatangan sahabat Nabi yang ingin meminta izin kepada beliau, meminta izin untuk perang, untuk berjihad di jalan Allah. Akan tetapi apa kata Rasulullah? Apakah orang tuamu masih hidup? Lalu jawabannya, ya Rasulullah, mereka masih hidup. Kalau begitu, mereka masih hidup, maka temui orang tua kamu, berbakti kepada orang tuamu. Itu pun merupakan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian jihad yang selanjutnya, kita pun sebagai para mahasiswa, sebagai pelajar, kita menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, belajar mencari ilmu. Itu pun kata Rasulullah adalah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, jangan berpikir bahwa jihad itu selalu identik dengan peperangan. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, jihad yang paling besar itu nanti bukan perang Uhud, bukan perang Badar, akan tetapi jihad yang paling besar menurut Rasulullah yaitu perang melawan hawa nafsu kita. Maka daripada itu, 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama as-salatu ala waktiha, yang kedua birrul walidain, dan yang ketiga al-jihadu fi sabilillah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Lili agak sebelah sini mungkin. Iya, Masya Allah luar biasa Lili ya. Masih teringat sampai saya adalah ridho ilahi ya. Berarti ridho ilahi ya. Murkanya orang tua. Oh ya Allah, Masya Allah ya. Langsung meleleh kalau udah dengar orang tua. Karena belum seapa-apanya berbakti sama orang tua ya. Luar biasa nasihat hari ini ya. Khususnya untuk saya dan juga untuk pemirsa semuanya. Baik, Lili, kita akan dengarkan Dewan Juri yang pastinya sudah siap-siap ancang-ancang. Baik, kita akan mulai dengan Ustadz Jinni pertama ya, nggak apa-apa ya Ustadz? Oh, sudah siap nih kayaknya. Oke, Ustadz Jinni, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lili, tadi saya mau nyatet sampai 40 poin ya. Cuman nggak sempat waktunya juga, jadi saya cuma 5 nyatetnya. Baik, smart ya Lili ya, pembukaannya tadi smart gitu. Cuman ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terutama ketika yang namanya kita penceramah itu kan nggak mungkin kita ditempatkan di tempat, mohon maaf, awam yang tidak mengerti gramatikal dalam bahasa Arab. Kadang-kadang kita juga misalkan diundang sama Kiai Kamil, beliau ini kan pengasuh pesantren, kemudian punya santri yang banyak begitu ya. Nah, kenapa saya anggap penting bahwa gramatikal itu seorang dai itu penting? Karena dewasa ini banyak sekali dai yang karbitan, begitu ya. Dai yang karbitan yang tidak tahu ilmu, yang cuma modal Google. Perasa teriris kita kalau dai modal Google gitu ya. Jadi kuotanya habis dia stres.
Kalau kita kitabnya terbakar baru stres gitu. Jadi yang pertama ada shodiqul wa'dul amin. Ya. Ingat ya ngomong gitu ya, Lili yang menyampaikan demikian. Bukan shodiqul wa'dul, tapi shodiqul wa'dil. Ya. Shodiqul wa'dil amin. Kemudian koreksi yang berikutnya, yang ini ibadah, itu ibadah di mana-mana orang ibadah. Itu bukan salawat, tapi itu kasidah. Qasidah Nasidaria. Itu dulu zaman saya kecil ya kan? Ya, yang nyanyi jilbab putih, yang nyanyi jilbabnya merah. Ya, tapi itu. emang lagu itu legendaris. Ya, legendaris sekali. Kemudian panggilan ya Rasulullah, kalau secara gramatikal sebenarnya ya Rasulullah bukan ya Rasulullah. Kalau tanpa ya baru Rasulullah, tapi kalau ada panggilan ya-nya tentu ya Rasulullah. Atau ya kutipan-kutipan hadis begitu biasanya. Kalau misalkan Anda mengutip ada seorang sahabat bla 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 memanggil ya Rasulullah, enggak. Kalau Anda mau menyampaikannya itu adalah hadis, maka membacanya ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita mengutip terjemahan hadis, sampaikan ini terjemahan. Begitu. Atau kalau enggak ditambahin ai kama qol. Ya, jangan mengatakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho ilahi begitu misalkan. Atau misalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalkan. Tanda-tanda keimanan ada 3, bukan itu. Karena kalau kita menyampaikan hadis Nabi maka sampaikannya teksnya. Begitu. Atau kalau enggak, kalau memang Anda tidak menghafal, karena kan saya juga nggak terlalu banyak menghafal hadis. Kalau kita tidak banyak menghafal hadis, maka sampaikan terjemahan hadis bunyinya begini. Atau kalau tidak kita sampaikan ai kama qol begitu. Ya, ai kama qolan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih selamat seperti itu dibandingkan kita menyatakan di dalam sebuah hadis bunyinya bahasa Indonesia. Karena Nabi bukan orang Indonesia. Begitu ya, nanti khawatir kena kritik sama Ustadz Kamil, beliau ini ahli hadis gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Lili, overall keren, insya Allah mudah-mudahan menjadi da'i ya, menjadi da'i, dan tentunya jangan pernah lepas baca buku, perbanyak referensi ya, perbanyak referensi. Sama tadi itu yang sejarah tentang Alqamah, kalau bisa Anda sampaikan referensinya di sekian begitu, karena saya sangat senang dengan yang namanya sejarah gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Untuk Ustadz Jimmy, ya, luar biasa sekali ya, ilmunya pastinya ya, yang luar biasa nih buat Lili dan juga untuk kita semua pastinya. Baik, kita akan dengarkan dari Dewan Juri yang berikutnya ya, yang pastinya sudah siap-siap juga nih. Ya. Kita persilakan kepada Ustadz Kamil. Terima kasih Ibu Ana. Assalamualaikum Lili. Waalaikumsalam. Tadi alhamdulillah sudah gamblang ya oleh Ustadz Zidni. Beliau wajar lah, beliau itu lulusan Timur Tengah, alumni Al Azhar. Jadi detail kupingnya itu jeli banget gitu ya. Kalau saya sangat di samping terhibur, saya juga menikmati penampilan kamu ya. Dakwahnya nyampe, pesannya nyampe. Cuman ini grand final, tetap harus saya akan ada beberapa catatan dari saya. Jadi yang pertama, ingat durasi. Kalau memang Anda ini banyak materi yang akan disampaikan, maka pembukaan itu tidak perlu seperti khutbah Jumat. Itu tadi agak sedikit panjang tadi durasinya ya. Jadi fala udwana wala udwana. Nah itu juga yang umumnya kan fala udwana illa ala zalimin ya. Terus juga dari pembacaan hadis, kalau disebut Abdullah ibnu Mas'ud ya, tadi itu harus anhuma ujungnya itu ya, karena Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar itu dalam sebuah hadis itu pasti di belakangnya anhuma, karena dengan orang tuanya disampaikan. Kalau anhu itu ketika bicaranya Ibnu Mas'udnya. Itu. Nah ini mau jadi da'i yang luar biasa nih ya, Ustadz ya. Luar biasa. Sudah oke tampilannya ini bagus. Ya. Lanjut lagi,
ada tadi hadis tentang masalah sholat, itu bukan kaul ulama. Tadi Lili menyampaikannya menurut para ulama, gitu. Jika baik sholatnya maka baik seluruh amalnya, itu hadis. Idza soluhat soluha sairu amali. Nah, jadi bukan kaul para ulamanya, karena itu akan jauh sekali, akan berbeda sekali. Nah, selanjutnya lo suara keren suaranya, ya. Ini tidak perlu di upgrade lagi, insyaallah. Nah, dan tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Ustaz Jizni ini, kalau memang mau selamat lagi, tadi ayat kamakol atau dalam sebuah keterangan. Yang tadi paling terasa sekali dalam sebuah hadis, lalu kamu ridho ilahi. Nah, itu kan. Nah, itu orang akan bisa, ini kan syairnya Rhoma Irama gitu. Lebih baik enak sebagaimana Bang Haji telah sampaikan. Langsung kamu, karena kamu kan kayaknya seneng berdendang gitu, seneng nyanyi, keren itu. Itu modal untuk, karena masing-masing punya karakternya ya, punya ciri khas dai itu. Seperti Lili kan ini seneng nyanyi, bisa selawat, bisa lagu-lagu itu buat penonton itu nggak jenuh. Keren itu bagus. Ya itu aja ya. Terus tetap istiqomah baca buku ya, di istiqomah dalam kebaikan, dan yang penting open mind. Jangan bosan untuk dikritik. Ya, never ending learning ya. Belajar dari para senior. Sampai sekarang saya pun juga sama masih belajar. Oke? Terima kasih Lili, maju terus ya. Bismillah ya. Iya. Terima kasih Ustadz Kamil yang sudah memberikan nasihat-nasihatnya ya, pastinya yang sangat luar biasa ya. Dan pastinya Sasmita Jaya Televisi ya telah memberikan kesempatan-kesempatan di dalam grand final ini untuk para mahasiswa dan juga siswanya di Yayasan Sasmita Jaya untuk berinovasi khususnya dalam dakwah ya. Sahabat SJTV ya, pastinya kita akan melanjutkan ke finalis yang terakhir ya, yang kelima tentunya, setelah pesan-pesan yang mau lewat, dan tetap selalu setia dengan grand final Lomba Dakwah Sasmita Jaya TV 2021. Kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya.